bagaimana kita menguatkan pijakan kita dalam berpolitik, berdemokrasi, dan bernegara. Tentu banyak kaitannya dengan esensi dari buku ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi karena sejalan dengan semangat Partai Demokrat. Jadi kita membahas how government works. Bagaimana pemerintahan itu seharusnya bekerja dalam sebuah negara seperti Indonesia. Kemudian kita juga mengikuti lintasan kesejarahan 77 tahun setelah Indonesia merdeka. Apakah benar memang kita semua sudah berada pada kondisi yang semakin baik dari hari ke hari? Kita harus menguji itu setiap saat. Dan yang terakhir, tentu kita juga harus memahami bahwa tantangan Indonesia hari ini dan ke depan juga tidak sederhana. Tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa kecuali kita sendiri ketika Indonesia tidak sukses. Tetapi kita boleh berbangga kalau kita bersatu, bekerja sama, sehingga ketika Indonesia maju dan sejahtera, maka itu menjadi kerja kita semua. Lalu kita harus mulai melihat siapa Indonesia. Indonesia seperti yang Pak MJH sampaikan tadi, adalah negara yang besar, negara kesatuan, sebuah republik, kemudian juga negara hukum yang menjalankan sistem demokrasi multipartai. Tapi juga secara geografis kita tahu sebagai negara kepulauan terbesar, negara yang juga memiliki penduduk Islam terbesar di dunia, walaupun bukan negara agama, dan berbagai karakter lain yang khas Indonesia. Kita juga bangga sebagai anggota G20 sejak tahun 2008 yang lalu, sebagai pemimpin di ASEAN, dan juga memiliki kekuatan dalam hal pasar di kawasan kita, dan juga sebagai salah satu upper middle income country. Dan kita tentu harus memahami bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus berjalan di atas konstitusi. Dan ini kita ikuti lintasan sejarah kita. Sejak 18 Agustus 45, Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita telah mengalami 4 kali perubahan. Diawali di awal reformasi. Dan kemudian terjadi perubahan yang cukup fundamental dari sistem presidensial murni menjadi sistem bisa dikatakan semi-presidensial. Artinya ada semangat reformasi yang mendorong perubahan tatanan dari yang sistem otoritarian menjadi sistem yang lebih demokratis lagi. Nah, di era reformasi kita juga mengikuti dengan baik dan menjalankan sampai dengan hari ini amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tadi mengandung sejumlah jiwa dan elemen yang esensial. Di antaranya, ada pembatasan kekuasaan presiden. Jadi dikurangi, sedangkan kekuasaan parlemen ditambah. Kemudian juga ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kita juga tahu bahwa semangat amandemen dan reformasi ketika itu adalah menghadirkan real checks and balances. Jangan sampai berat sebelah. Kita tahu elemen-elemen utamanya bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus memiliki peran yang sama pentingnya. Kemudian ada sistem bikameral. Makanya ada DPD RI sekarang, tidak hanya DPR RI. Lalu dipilih langsungnya presiden dan wakil presiden termasuk kepala daerah. Yang berikutnya adalah desentralisasi serta otonomi daerah yang juga terus berkembang. Kekuasaan kehakiman yang diperkuat melalui MA dan MK. Juga tentunya mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia secara penuh. Ini tentunya menjadi kebaruan dari apa yang menjadi amanah reformasi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mencermati apakah ada permasalahan, problematika, dan tantangan dari konstitusi yang baru ini. Misalnya, terjadinya kemudian pergeseran praktik kenegaraan dari presidensial murni menjadi semi-presidensial dan semi-parlementer tadi. Ini memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Artinya, ketika salah satu dinilai lebih kuat atau lebih mendominasi, maka menjadi tidak imbang. Sedangkan kita tahu bahwa efektivitas pemerintahan juga tidak boleh terganggu. Nah, kita juga harus selalu meyakinkan apakah sistem checks and balance kita juga masih tetap pada porsi yang tepat. Ini harus kita ketahui karena jangan sampai proses demokrasinya menjadi sangat panjang dan sangat melelahkan
padahal kontraproduktif dari semangat demokratisasi itu sendiri. Yang kedua, desentralisasi yang luas dan otonomi daerah yang kita juga sudah kenal. Biasanya ini tadi disampaikan Pak MJH juga berlaku dalam sistem federasi, bukan sistem kesatuan. Akibatnya seringkali terjadi campur aduk antara kewenangan otoritas pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah dan jajaran kementerian, dan juga pemerintah provinsi gubernur dan juga menjadi kurang relevan karena seolah-olah akhirnya semua itu berada di wilayah teritorial tingkat kabupaten kota, artinya bupati dan wali kota. Nah, ini juga harus kita temukan solusi yang terbaik ke depan. Dan yang terakhir, sistem pemilihan langsung ini bagi masyarakat yang belum memiliki literasi politik yang memadai, ini menghadirkan berbagai masalah. Kita sekarang mengamati, tadi Pak Bamsud kita juga diskusi, politik menjadi sangat mahal, pemilu menjadi sangat mahal, karena politik uang merajalela. Yang kedua, politik identitas yang memecah belah bangsa. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Masih kerasa residunya apa yang terjadi 2019 dan kita rasakan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan dan kita harus bekerja keras agar tidak terjadi lagi pada tahun 2024 nanti. Politik fitnah, post-truth politics juga bukan sesuatu yang baru. Tetapi di era digital ini menjadi luar biasa, sulit untuk dicegah. Seringkali kita tak sadar menjadi bagian dari penyebar berita hoax misalnya, atau ujaran kebencian. Dan kita sering menjadi korban dari para buzzer yang memang ingin memecah belah kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu dalam konteks ideologi, politik, dan demokrasi, kita juga harus memahami bahwa kini Pancasila yang sering kita agung-agungkan ini dihadap-hadapkan dan ditantang oleh ideologi-ideologi lainnya di dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita harus khawatir kalau Pancasila kita kalah dibandingkan ideologi-ideologi lainnya? Kita harus meletakkan Pancasila dengan tepat sebagai sebuah living ideology, bukan sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat, tetapi living ideology yang harus menuntun kita semua dan tetap relevan seiring dengan kemajuan zaman. Kita tidak boleh hanya mengatakan Pancasila itu harus mempersatukan kita, membuat bangsa bersatu, tapi juga harus membuat bangsa kita maju. Pancasila tidak boleh hanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita bangga memiliki Pancasila, tetapi Pancasila harus bisa membuat kita sejahtera dan berdaya. Ini sesuatu yang harus kita internalisasi dalam diri kita. Demokrasi yang kita bangun dan tuju adalah demokrasi yang kuat, stabil, dan berkualitas. Tapi juga tidak boleh sekedar kita ingin mencomot demokrasinya ala Amerika Serikat, ala Eropa. Belum tentu lebih baik dan belum tentu cocok dengan karakter Indonesia kita. Jadi harus ada semangat membangun homegrown democracy by adopting local values. Nilai-nilai kearifan lokal ini memang sangat penting untuk kita adopsi dan kita punya banyak hal yang patut kita banggakan dan muliakan. Ini Indonesia kita sendiri. Mudah-mudahan demokrasi kita juga semakin matang ke depan.